Salam semangat dan jumpa kembali dengan pembelajaran seni budaya, seni rupa untuk kelas 9, yaitu kita bahas tentang seni patung dan bisa dipelajari pada buku paket halaman 30. Nah, di sini kita akan membahas tentang bentuk dan jenis patung. Menurut jenisnya, patung itu ada dua macam, yakni patung figuratif, yang artinya patung ini meniru bentuk-bentuk alam, bisa bentuk tiruan manusia, bisa bentuk hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda alam. Kebanyakan patung ini dibuat secara realis atau sesuai bentuk aslinya. Silahkan di like dan subscribe video ini untuk kelancaran pembelajaran selanjutnya. Untuk patung figuratif, di sini sudah ada contohnya, yaitu patung seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ditiru persis dari bentuk manusia menjadi patung. Contoh yang lain yaitu patung yang ada di museum atau monumen Lubang Buaya. Di sini patung ini meniru bentuk manusia secara utuh dan dibuat persis bentuk-bentuk aslinya. Patung figuratif juga bisa meniru bentuk-bentuk hewan, seperti contoh di sini. Nah, di sini hewan atau burung flamingo yang ditiru persis dan dibuat wujud patung. Maka patung ini disebut figuratif. Figuratif berarti orang kalau melihat langsung mengenal itu bentuk apa, maka disebut patung figuratif. Namun patung figuratif juga banyak yang dibuat tidak realis, artinya sudah mengalami bentuk perubahan atau disebut deformasi. Nah, contohnya di sini membentuk perubahan dari daun. Ini karya patung seperti ini juga masih figuratif, namun deformasi, artinya dirubah bentuknya. Contoh yang lain, di sini ada tiruan manusia, namun sudah mengalami bentuk perubahan, jadi dirubah bentuknya. Ini juga masih termasuk patung figuratif. Sedangkan jenis yang kedua yaitu patung non figuratif, artinya tidak digambarkan suatu bentuk yang nyata, disebut patung abstrak. Di sini manusia akan kesulitan kalau melihat patung ini, maksudnya ini bentuk apa. Jadi sulit diterka. Ini disebut patung non figuratif atau patung abstrak. Sedangkan patung menurut wujud yang tampak pada hasil pembuatannya ada 4 macam. Yang pertama yaitu patung tubuh. Patung tubuh dibuat dari kepala hingga bagian kaki, maka disebut patung tubuh. Nah, di sini sudah ada contohnya. Patung tubuh dari bagian kepala hingga kaki dibuat semuanya dan nampak utuh, maka disebut patung tubuh. Ini masih patung tubuh. Kepala hingga bagian kaki dibuat secara utuh. Ini disebut patung tubuh. Masih ada contoh satu lagi, patung tubuh. Ini dibuat dari bagian kepala hingga bagian kakinya dibuat utuh, maka disebut patung tubuh. Sedangkan menurut wujud yang tampak dalam pembuatan yaitu nomor 2, patung dada. Jadi di sini dibuat bagian kepala hanya sampai bagian dada saja, maka disebut patung dada. Masih contoh patung dada. Bagian kepala hingga bagian dada saja disebut patung dada. Untuk patung
menurut wujud yang tampak ada patung kop, yaitu patung yang dibuat hanya bagian kepala saja. Ini contohnya. Maka disebut kop, patung bagian kepala saja. Sedangkan patung yang terakhir, patung yang dibuat tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, disebut torso. Ini namanya patung torso, tanpa kepala, tangan, dan bagian badan bagian bawah. Maka disebut patung torso. Contoh yang lain, satu lagi. Nah, ini yang disebut kebanyakan di toko-toko atau manekin. Ini contoh dari patung torso. Jadi sekali lagi, patung ada figuratif, non figuratif, dan jenis patung menurut hasilnya ada patung tubuh, patung dada, patung kop, dan patung torso. Sekian dulu video ini, pembelajaran seni patung, dan tolong like dan subscribe untuk kelancaran video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, selalu belajar di rumah, dan selalu mencoba. Kalian pasti sukses dan bisa. Semangat!